Nah, di Indonesia sendiri, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi. Padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan atau cultural trends, mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis. Caranya pertama itu melalui difusi, yang mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi atau koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan unsur-unsur kebudayaan baru dan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Integrasi nasional merupakan usaha dan proses persatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Mayoritas masyarakat sepakat bahwa Indonesia bisa hidup dengan damai dan tenang di tengah keberagaman selama antar individu dan golongan dapat saling menghargai perbedaan, memelihara toleransi, dan beragama, menaati norma, kebaikan yang berlaku di masyarakat, tidak merasa superior, dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, serta menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas tersendiri dan mengakui bahwa setiap kebudayaan yang ada itu memiliki keindahannya masing-masing. Menjaga persatuan dan kesatuan sangatlah penting, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang beragam. Persatuan dan kesatuan harus senantiasa dijunjung tinggi sebagai upaya menghindari timbulnya perpecahan maupun konflik antar golongan masyarakat. Sikap memahami, mengerti, dan menghargai perbedaan atas berbagai perilaku agama, ras, dan budaya yang ada di sekitar kita, itulah yang harus ditanamkan sebagai toleransi. Toleransi dilakukan dengan kesadaran, tanpa paksaan, dan tidak menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Sikap saling toleransi perlu dipelihara dalam kehidupan dan keberagaman di Indonesia tetap terjaga dan lestari. Ada beberapa cara untuk memelihara sikap toleransi di masyarakat. Di antaranya adalah dengan tidak mengunjing, menghormati perbedaan, berbicara dengan sopan santun, tidak mengganggu agama lain, memahami sesama, menjadi pendengar yang baik, tidak memaksakan kehendak, menghargai hak pribadi orang lain, dan menerima perbedaan. Penelitian ini dilakukan di Kampung India, Medan Polonia, yang dimana di kampung tersebut mayoritas masyarakatnya beretnis India, dan di sana juga terdapat rumah ibadah bagi yang beragama Hindu yang digunakan oleh masyarakat etnis India untuk beribadah. Penelitian ini kami lakukan dengan mewawancarai salah satu masyarakat beretnis India yang berdomisili di daerah tersebut. Narasumber kami bernama Kumarani, yang dimana beliau merupakan masyarakat yang tinggal di kampung tersebut, namun kampung asli berada di Lubuk Pakam. Dari informasi yang kami dapatkan, sering diadakannya acara-acara adat India yang jatuh pada bulan Februari, yang dimana pada acara tersebut berkumpulnya semua masyarakat yang beretnis India. Menurut informasi dari narasumber, apabila mengadakan acara-acara atau hari besar, terlebih dahulu mereka meminta izin kepada penduduk sekitar yang memang bukan beretnis India agar tidak terjadinya pertentangan atau konflik. Dari beberapa narasumber, masyarakat Kota Medan sudah berbaur dan sudah saling mengenal, sehingga apabila masyarakat etnis India mengadakan acara, masyarakat lain turut memberikan dukungan dan support. Karena selama acara tidak ada hal yang mengarah kepada hal negatif seperti mabuk-mabukan dan sebagainya. Menurut informasi dari narasumber, tidak pernah terjadi konflik antara etnis India dengan suku lain, terlebih-lebih di Kota Medan. Karena di Indonesia telah diakui bahwa masyarakat Indonesia memiliki perbedaan baik dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya.
dan hal itu menjadi ciri khas negara kita, sehingga hal tersebut tidak boleh menjadikan antar suku memiliki konflik. Informasi dari narasumber mengatakan bahwa dari sejak dulu tidak pernah terjadi konflik. Keluarga dari narasumber sudah menginjakan kaki di Indonesia sejak tahun 1901 yang merupakan mandor perkebunan yang didatangkan dari India Belanda. Menurut pendapat dari narasumber, cara menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat yang berbeda etnis itu yaitu dengan menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan antar etnis yang satu dengan yang lain, sehingga terwujudlah persatuan dan kesatuan sebagai bentuk upaya dari integrasi nasional. Pentingnya penanaman nilai Pancasila merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan integrasi nasional. Di dalam Pancasila telah terdapat nilai-nilai yang harus dijalankan agar antar masyarakat terjalin hubungan baik dan tidak terjadi konflik. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit mengenai case method kami, yaitu mengenai apa? Integritas yang ada di kampung media. Ya, yaitu mengenai integritas yang ada di kampung media. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami, selamat siang. Bye-bye.